Oke, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di room Zoom meeting sore hari ini. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi penutup para nabi, nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Dan yang terhormat Bapak Dr. Mukawim MAG selaku founder Rumah Kearifan, dan yang kami hormati Direktur Rumah Kearifan Ibu Ziyadatul Husna, dan yang kami cintai rekan-rekan Rumah Kearifan sekalian yang sudah hadir dalam ruangan Zoom meeting pada sore hari ini. Apa kabar? Saya ucapkan selamat sore dan salam bahagia. Ya, pada kesempatan kali ini kita melangsungkan acara diksi, ya, diskusi kritis, santai, dan inspiratif yang diadakan secara rutin oleh Rumah Kearifan setiap 2 pekan sekali, dan awalnya aslinya kita lakukan secara offline dan di hari Minggu, tapi karena pada pekan ini di Rumah Kearifan akan mengadakan pelatihan self transforming, jadi kita geser jadwalnya ke hari Jumat dan dilakukan secara daring melalui Zoom meeting. Ya, pada sore hari ini topik pembahasan kita yaitu mengenai The Power of Synergy, salah satu tulisan dari Bapak Dr. Mukawim, salah satu bahan pelatihan tim transforming. Bisa dicek di website Rumah Kearifan, ada banyak, salah satunya adalah The Power of Synergy. Sedikit mengenai The Power of Synergy, kalau menurut tulisannya Bapak Dr. Mukawim, sinergi berasal dari kata Latin synergia yang berasal dari kata Yunani synergos yang berarti bekerja sama. Secara umum, sinergi dapat dimaknai sebagai the interaction or cooperation of two or more organization, substances, or other agents to produce a combined effect greater than the sum of their separate effect, yaitu sebuah proses interaksi atau kerjasama antara 2 atau lebih organisasi, substansi, atau pihak untuk menghasilkan efek bersama yang lebih besar daripada gabungan atau jumlah dari efek yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Secara singkatnya seperti itu. Mungkin dari teman-teman penasaran secara besarnya bagaimana, jadi langsung saja, biar teman-teman nggak penasaran, langsung saja kita ke sesi diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mukawim MAG. Kepadanya kami persilakan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mas Didi yang sudah mengantarkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua sehat, kita bisa mengadakan kegiatan ini yang awalnya adalah secara luring, tetapi karena ada kegiatan di Rumah Kearifan pada akhir minggu ini, maka kita lakukan secara daring. Tema yang kita usung pada diksi kita sore ini adalah terkait dengan The Power of Synergy. Tadi Mas Fajar sudah mengantarkan ya tentang sinergi itu seperti apa. Jadi asumsi dasar atau pemikiran dari sinergi ini sebenarnya dalam konteks
berkelompok dalam konteks kita membangun relasi yang tentu di sini lebih dari satu orang ya, makanya dua atau lebih ya. Dalam hal lingkupnya itu bisa dalam pengertian yang formal, informal ataupun non formal, baik dalam pengertian yang mungkin simple ya 2-3 orang dalam konteks keluarga, dalam bertetangga, organisasi, lembaga pendidikan, atau mungkin juga sampai perusahaan dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya bisa terjadi di mana saja selama memang kita berinteraksi dengan banyak orang, lebih dari satu orang. Nah, mengapa sinergi itu penting? Di dalam bahan yang sudah pernah saya share itu, saya punya pandangan bahwa setiap orang itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu sempurna. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna. Karena itu semua ciptaannya pasti sempurna. Yang tidak sempurna adalah cara kita melihat. Jadi kesempurnaan ini kalau dalam bahasa agama, dalam Islam khususnya ya, kadang disebut dengan ahsani takwim. Ya, ahsan itu artinya kan akar katanya sama dengan hasan, hasanah. Ya. Hasan berarti sebaik-baik. Hasanah kebaikan. Orang yang manusia itu diciptakan memang dalam konteks yang baik ya. Itu tujuannya juga baik, diutus untuk menjadi wakil Allah di muka bumi, untuk merawat alam, untuk membangun harmoni yaitu. Jadi setiap orang diberikan anugerah terbaik berupa akal untuk membuat pilihan. Cuman ada yang menggunakan pilihan akal itu untuk memilih yang baik, tapi ada yang tidak menggunakannya dengan tepat. Jadi setiap pilihan itu mempunyai konsekuensi. Jika kita membuat pilihan yang positif, maka kita akan mendapatkan pengembalian energi yang positif. Ibaratnya dalam Al-Quran itu hasanah akan diberikan hasanah juga. Sebaliknya jika kita membuat pilihan yang negatif, sayyi'ah, maka ya akan mendapatkan pencairan sayyi'ah juga, yang negatif juga. Nah, dihadapkan pada tantangan yang selalu baru dan berubah, tentang apa yang akan kita lakukan, itu memang ya seharusnya tidak boleh sembarangan. Pilihan-pilihan kita ketika akan memilih hasanah atau sayyi'ah itu tentu didasarkan pada ilmu pengetahuan. Karena kalau kita lihat di antara fungsi ilmu pengetahuan itu adalah untuk menjelaskan sesuatu, untuk apa namanya ya, memprediksi tentang sesuatu, atau juga untuk menyelesaikan tentang suatu persoalan. Jadi termasuk ketika kita membuat pilihan kan apa yang akan kita pilih itu tentu yang mendatangkan kebaikan, seharusnya seperti itu. Nah, meskipun kita harus sadar bahwa sehebat apapun kita, ini kita adalah manusia, kita punya batasan, kita punya ruang dan waktu yang memang itu yang menjadi sisi keterbatasan manusia. Kita tidak akan bisa melampaui di luar akses, tidak hanya yang pernah kita alami dalam rentang usia, tapi kita melampaui ya di luar usia kita. Misalnya kita bisa berpikir tentang momen 1000 tahun yang lalu, kita bisa berpikir memprediksi atau membuat semacam apa namanya forecast tentang apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang. Itu berarti tentang apa yang kita pikirkan melampaui yang kita alami dalam usia itu. Nah, dalam konteks itulah sebenarnya di satu sisi kita mempunyai potensi yang oleh Allah diberikan sempurna. Ahsani takwim tadi, dan itu tentu dilakukan apa namanya, potensi tersebut dikembangkan untuk kebaikan sehingga kita menjadi mendapatkan balasan yang baik-baik juga. Tetapi kalau kita tidak menggunakan untuk kebaikan, ya kita akan dilempar ke aspal, bahasanya menjadi asfal safilin ya. Nah, karena kita menyadari bahwa kita di satu sisi punya potensi yang sebenarnya sangat luar biasa, tapi pengembangan diri kita itu kan ada batasan. Pengetahuan kita, meskipun kita itu belajar sepanjang hayat, tetap saja kita sebenarnya punya keterbatasan. Karena itulah perlu muncul dalam kesadaran kita untuk rendah hati, untuk tawadhu, ya, untuk selalu belajar, learning how to learn, selalu
menghindarkan diri dari sikap sombong, takabur, egois, apalagi arogan. Nah, kesadaran inilah yang seharusnya mengantarkan kita kepada pentingnya kita membangun, ya, melihat, menyadari potensi apa yang ada di kelompok kita sendiri atau yang ada di diri orang lain. Jadi setiap orang tadi kan punya potensi, punya keunikan, punya keistimewaan. Nah, sama-sama punya keistimewaan, bagaimana bisa saling berbagi, saling bersinergi. Nah, di sisi yang lain tadi sudah sampaikan bahwa sebagai manusia itu kadang ada sisi keterbatasan, ada yang sesuatu yang tidak atau belum kita ketahui. Jadi kadang kita mengetahui satu hal, tapi tidak mengetahui hal yang lain. Sementara orang lain mengetahui hal yang lain tersebut, tapi tidak mengetahui apa yang kita ketahui. Nah, dengan kata lain, kadang kita mengetahui, menyadari bahwa kita punya kelebihan yang sudah tampak dan punya kelemahan yang karena kita belum kembangkan dan seterusnya. Tapi bagi orang lain melihat diri kita berbeda. Kadang melihat diri kita tuh punya yang kita anggap kelemahan itu sebenarnya sebuah kelebihan dan yang lain juga begitu. Sehingga disinilah sinergi itu penting karena adanya kesadaran bahwa kita memang tidak bisa sendirian. Kita penting untuk bersama-sama dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sinergi itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Didi ya, bahwa inti atau dari sejarahnya ini sebenarnya artinya adalah bekerja sama. Tapi bekerja sama itu bukan sekedar bukan kompromi ya, beda dengan kompromi karena kalau kompromi itu 1 tambah 1 itu bisa 1,5, 1 3/4. Tapi kalau sinergi 1 tambah 1 bisa 10, bisa 8 dan seterusnya, bisa lebih dari sekedar penjumlahan. Karena ada potensi yang memang perlu kita kembangkan bersama. Nah, yang harus kita sadari bersama adalah dalam konteks membangun sinergi itu memang ada kesamaan, ada afinitas ya, ada titik perjumpaan tentang apa yang akan diraih bersama. Meskipun dua ego, dua self ya, itu mempunyai keunikan, tetapi terhubung dengan beberapa hal yang mungkin akan dilakukan secara bersama. Yang berikutnya adalah dalam konteks sinergi itu memang harus ada kerjasama, harus ada interaksi antara dua pihak atau lebih. Nah, proses sinergi ini selanjutnya adalah bukan untuk mencari titik kelemahan. Kadang kalau kompromi itu kadang yang dilihat itu ingin menangnya sendiri, melihat lawan atau teman itu sebagai yang dilihat dari sisi lemahnya karena dia berorientasi ingin memimpin, kadang begitu. Tapi kalau sinergi tidak, sinergi itu cenderung melihat dari sisi positifnya, sehingga cross fertilizing, saling memperkaya. Nah, karena itu dalam sinergi ada istilah mutually advantageous conjunction. Jadi ada kemanfaatan di antara pihak yang bersinergi. Jadi ada saling menguntungkan. Nah, dari beberapa poin tadi ya, itu dua belah pihak, dua ego, dua self yang berbeda itu harus memperbanyak titik perjumpaan, harus sering mencari titik pertemuan tentang mana yang bisa dilakukan kerjasama dan mana yang tidak. Karena dari situ kemudian masing-masing itu kan ada niat baik, ada saling berbagi untuk saling memberi. Yang tadi saya sampaikan, yang bagi kita itu sebuah kelemahan atau kekurangan, ternyata bagi pihak lain itu dianggap sebagai sebuah kelebihan. Sebaliknya juga begitu, bagi orang lain itu mungkin dianggap sebagai kelemahan atau mungkin belum dimaksimalkan, tapi kita melihat potensi di sana yang itu sebenarnya bisa dikembangkan. Nah, karena itu saling berbagi seperti itulah akhirnya saling membangkitkan potensi yang ada di dalam setiap orang yang dalam konteks sinergi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah
dengan sinergi ini seakan-akan itu mengingatkan satu sama lain tentang ketidakmampuan, sisi ketidakmampuan tanda kutip, sisi ketidakberdayaan, ya, atau adanya kelemahan dari sudut pandang tertentu. Ternyata ketika digeser sedikit sudut pandangnya, ternyata bisa menjadi sebuah kelebihan. Karena itu sinergi pada dasarnya pembiasaan juga dalam diri kita itu untuk melakukan thinking out of the box, untuk melakukan proses berpikir keluar dari kotak rutinitas, berpikir secara divergen. Jadi terbiasa untuk membuat big picture, ya, berimajinasi, ya, creative imagination dalam bahasanya Prof. Hamil itu berimajinasi secara kreatif tentang apa yang akan dilakukan, sehingga ketika menghadapi tantangan atau persoalan itu akan muncul banyak ikhtiar, muncul alternative option. Jadi opsi-opsi pilihan untuk melangkah, tapi untuk yang bisa mendatangkan pada kebaikan itu akan dibuat. Nah, karena itu selain thinking out of the box itu kebiasaan shifting paradigm, ya, menggeser sudut pandang ini memang perlu kita miliki jika kita melakukan sinergi. Ya. Jadi yang fixed mindset dari growth mindset, dari yang awalnya mungkin cenderung stagnan atau statis itu harus berani berubah, move on, ya, harus learning to change, learning to grow, ya, seperti itu. Nah, dengan sinergi maka kita akan melakukan satu perubahan tradisi. Jadi yang awalnya melihat sisi negatifnya, sekarang kita lebih banyak membiasakan untuk melihat sisi positifnya. Nah, kemudian yang harus kita sadari juga dengan sinergi ini adalah muncul, ya, kesadaran bahwa tidak ada satupun prestasi sebenarnya, ya, kalau kita nyadari, atau satu hal yang sifat achievement, ya, itu dari murni kita sendiri itu nggak ada. Jadi kita itu sebenarnya keberhasilan atau juga prestasi yang kita raih itu tidak akan lepas dari peran orang lain. Ya, contoh saja simple, ya, kenapa ini saya katakan begitu. Ya, kita tidak akan menjadi juara, ya, kalau tidak ada panitia yang mengadakan kompetisi tersebut. Misalnya lomba cerdas juara cerdas cermat. Yang akan terjadi kita dapat juara itu kalau tidak ada momen, tidak ada event dari kejuaraan tersebut. Kita tidak akan menjadi mahasiswa berprestasi atau wisudawan terbaik misalnya kalau kita tidak ada perguruan tinggi, kalau kita tidak diterima di sana. Bahkan ekstrimnya kita tidak akan ada di dunia ini kalau Allah tidak melewatkan, ya, ada peran dari orang tua kita. Intinya sebenarnya kita dengan sinergi ini menyadarkan kita bahwa kita memang harus membangun kolaborasi, bekerja sama, melihat orang lain dari sisi positifnya, sehingga ini akan membuat kita akan selalu memberikan yang terbaik dimanapun kita berada. Jadi kita akan selalu memaknai hal yang positif. Ketika membangun relasi dengan orang lain, kita juga akan selalu melihat dari sisi positifnya, seperti itu. Nah, dari sini kita ya tadi, ya, mengingatkan tentang pentingnya untuk bekerjasama, kita untuk menghindarkan, ya, hal-hal yang bersifat egois, arogan, apalagi meremehkan entitas lain, ya. Kita jangan sampai merasa paling hebat, ya. Karena ini menjadi penghalang, ya, penghalang dari munculnya sinergi. Sinergi tidak akan terjadi kalau kita lihat pihak lain itu dari sisi negatifnya. Apalagi kita egois, ya. Itu nanti yang terjadi bukan sinergi tapi tadi kompromi, ya. Karena masing-masing ingin menang sendiri, akhirnya dilakukanlah jalan tengah seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini dalam konteks seharian kita jumpai, ya, ada sebagian orang yang tidak bisa melakukan sinergi karena apa? Menganggap diri sudah cukup, menganggap diri sudah paling hebat, ya. Sehingga tidak perlu belajar lagi, tidak perlu bersinergi, dan ini sebenarnya cermin soft skill yang rendah, cermin dia tidak akan bisa membangun relasi dengan orang lain ke depannya. Nah, yang terakhir mungkin nanti kita bisa diskusi, ya, Mas Budi, ya. Itu sinergi itu pada dasarnya
merupakan solusi ya dari tanda kutip keterbatasan ya kita miliki. Keterbatasan itu artinya keterbatasan cara kita memberdayakan, keterbatasan cara kita membaca dan mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Karena kita kan tadi saya katakan di awal bahwa kita semua itu hebat, istimewa, ya, sempurna karena diciptakan oleh Allah Sang Maha Sempurna. Tapi cara membaca kita itu kan terbatas. Kadang pembacaan yang baik itu kadang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Mungkin karena kita terbiasa melihat orang lain juga ya, outward looking ya. Jadi kalau kita sering-sering melakukan inward looking, jadi kita akan cukup kuat untuk bisa memetakan diri. Nah, karena kita merasa bahwa ada banyak keterbatasan dalam membaca diri, sehingga kita perlu bersinergi dengan pihak lain, maka kita melakukan membangun relasi dengan orang lain, berkomunikasi, bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang lebih besar lagi. Nah, yang lain sebenarnya kalau kita melakukan yang terbaik ini kepada orang lain, entitas lain, kita tidak sengaja atau mungkin tidak kita sadari bahwa ini sebenarnya bagian dari tabungan energi yang akan kita raih di masa depan. Jadi barang siapa yang melihat orang lain dari sisi kelebihannya, kita juga pasti akan dilihat dari kelebihan. Jadi ada istilah dahulukan menghargai daripada ingin dihargai. Itu sebenarnya kita lebih baik melihat semua hal yang di luar diri kita itu dengan sudut pandang yang positif, sehingga kita akan juga lihat secara positif juga. Nah, akhirnya dengan kita membangun relasi yang positif dengan pihak lain, itu pada dasarnya kita akan lebih banyak saling menguatkan, saling mempromosikan. Jadi masing-masing pihak tidak saling menjatuhkan ya antara satu dengan yang lain, baik secara persoalan atau secara kelembagaan. Jadi saling mempromosikan ini punya poin besar ya dan positif karena ke depan akan punya dampak ya ketika kita saling mendukung, saling mempromosikan, maka akan membuat kita punya sesuatu ya, kita punya kualifikasi. Dalam bahasanya orang Jawa ini adalah proses agar kita punya nama, punya jejaring, network. Dan pada akhirnya ketika kita punya sesuatu, punya nama, punya jeneng, bahasa orang Jawa mengatakan ono jeneng, ono jenang, maka kita akan mendapatkan pencairannya. Jadi kita tidak perlu mencari mungkin pendapatan, atau kita tidak perlu mencari banyak misalnya pekerjaan, tetapi karena kita sudah punya sesuatu, kita sering menghargai orang lain dan kita dipromosikan, tidak sengaja bahwa Allah memberikan jalan kemudahan, kita diberikan banyak peluang untuk memilih pekerjaan, kita tidak perlu banyak mencari. Itulah yang disebut dengan layak tasib. Jadi Allah akan memberikan rezeki, akan memberikan pencairan energi dan tempat yang tidak disangka-sangka. Karena kenapa? Karena kita punya kualifikasi, kita punya kapasitas, dan kita punya kompetensi. Saya kira itu Mas Fajar sebagai komentar saya pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Fajar, Mas Didi ya. Silakan Mas Didi. Baik, terima kasih kepada Pak Mukawim atas materinya yang sangat luar biasa. Mohon maaf, ini suaranya tadi bertabrakan karena ada dua device di sini. Ya, terima kasih Pak Mukawim. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang berada di room Zoom meeting pada sore hari ini, bagi yang ingin bertanya silahkan bisa bertanya, raise hand, atau langsung mengaktifkan mikrofonnya, langsung bertanya, atau mencatat pertanyaannya di kolom komentar juga bisa. Monggo silahkan, ini ada Mas Fajar, Mbak Novi, Mbak Nanda. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, baik, silahkan Mas Fajar, itu sudah raise hand. Ya. Baik,
Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Baik, terima kasih kepada Mas Moderator atas waktu dan kesempatannya. Dan terima kasih kepada pemateri hari ini yang sudah menyampaikan pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Tadi dijelaskan bahwa betapa pentingnya kita untuk bersinergi atau mungkin bekerja sama dengan orang lain. Nah, tetapi saya ingin bertanya, Pak, bagaimana ketika dalam sinergi itu tidak ada kecocokan, misalnya karakteristiknya itu sama. Misalnya saya pernah mendengar, oh saya tidak cocok nih dengan teman ini karena nggak sefrekuensi dengan saya. Misalnya terkait karakteristiknya itu sama-sama keras atau mungkin sama-sama tidak mempunyai perbedaan gitu. Jadi tidak sefrekuensi atau dengan apa yang sudah dilakukan gitu, Pak. Itu mungkin bagaimana cara kita untuk menyatukan karakteristik yang tidak sefrekuensi itu atau karakteristik yang sama, misalnya keras dengan keras itu supaya bisa untuk bersatu. Kadang kan keras dengan keras itu kadang susah. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Gimana Mas Didi, langsung? Langsung dijawab mawon, Pak. Baik, terima kasih. Silakan. Ya, saya tadi sudah nyampaikan kalau di antara prasyarat untuk bersinergi itu adalah niat baik, ya, goodwill dari semua pihak yang akan melakukan sinergi itu. Jadi kalau niat baik, positive thinking, berarti memang kita mengesampingkan, ya, set aside, ya, sementara ego kita. Jadi urusannya sama-sama keras, ya, sama-sama keras itu dalam konteks masing-masing punya pendirian itu nggak ada masalah, itu positif. Setiap orang punya pendirian itu positif. Ya. Tetapi dalam konteks membangun ke depan bahwa ada keterbatasan yang kita miliki yang itu dipenuhi oleh potensi orang lain atau diisi melalui orang lain, begitu juga sebaliknya orang lain punya keterbatasan karena ketidakmampuan memaksimalkan diri. Dia nggak punya kalau di potensi dari awal semuanya sama, artinya sama-sama positif, tapi karena ketidakmampuan membaca itu kemudian kan membutuhkan yang lain. Nah, kebutuhan bersama, tanda kutip senasib, ya, perasaan senasib ini sebenarnya menjadi modal untuk sinergi. Karena kalau tidak ketemu, ya tidak akan terjadi sinergi. Karena sinergi itu mensyaratkan adanya banyak perjumpaan. Ya, saya lembaga misalnya UIN akan bersinergi dengan UGM. Ya, dalam konteks apa ya? Dalam konteks KKN di sebuah daerah. Ini ada kesadaran bahwa mungkin saja teman-teman KKN UGM itu kurang terbiasa mengelola dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian di mahasiswa KKN UIN itu sudah terbiasa itu, maka itu bisa menghandle. Tapi sisi lain ada kesadaran juga bahwa KKN dari mahasiswa dari UIN itu ada keterbatasan dalam hal isu tertentu yang itu tidak terbiasa, yang itu biasa dihandle oleh teman-teman UGM. Nah, ini masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya peran concern yang berbeda, tapi untuk bisa membangun desa yang lebih besar, semua aspek bisa dikembangkan, maka penting sinergi. Jadi membangun sinergi itu untuk konteks meraih tujuan yang lebih besar lagi. Apakah bisa terjadi sinergi UGM dan UIN di satu kampung kalau masing-masing tidak mau apalagi saling menyalahkan? Nggak akan terjadi. Apa hasilnya? Hasilnya masing-masing kan mengadakan KKN di desa yang berbeda. Jadi pasti begitu ya. Tapi karena ada kesadaran bahwa punya tujuan sama, punya community development, pengembangan masyarakat, community empowerment untuk pemberdayaan masyarakat, apalagi isunya juga sama-sama di daerah pedesaan, why not? Ya kenapa tidak? Kemudian bersinergi. Oke, kemudian duduk bersama untuk mencari titik temu. Kita punya apa, yang sudah melakukan apa, punya pengalaman apa, terus mereka punya apa, dan seterusnya. Duduk memetakan desa itu, misalnya ada 10 poin yang perlu dikerjakan, kita bisa melakukan berapa poin dan 10 itu dan seterusnya itu. Dan ketika ini tidak modelnya bagi sama ya, misalnya yang satu
kalau 10 berarti 55, enggak harus rumusnya seperti itu ya. Sinergi itu boleh jadi yang 19, yang harusnya 1, enggak ada masalah karena niat baik itu lebih penting ya. Jadi artinya apa? Kita bisa atau nanti kan kita bisa bahkan punya nama baik bahwa kita ternyata bisa melakukan, ternyata kita punya 1 poin saja bisa bersinergi dan bisa melakukan 10 hal misalnya. Itu. Jadi kan sebenarnya sisi menguntungkannya di situ dan tidak ada ya nanti setelah itu mengklaim bahwa ini kan karena saya, ini kan nggak bisa, itu sinergi nggak akan terjadi, itu nanti masuknya di kompromi. Jadi dengan sinergi itu memang diawali dengan niat baik, positive thinking, kemudian mencari titik temu, banyak perjumpaan, akhirnya akan melakukan program bersama. Mana yang akan dilakukan, siapa akan melakukan apa, dan itu pun nanti akan saling ya membantu ya, saling mendukung ya. Tidak, ini kan pekerjaan kamu, bukan pekerjaan saya, nggak seperti itu juga. Ini nanti ibaratnya sudah menjadi kayak ada chemistry, ada senyawa seperti itu. Jadi kalau tadi misalnya dalam pengertian ego sendiri ya nggak ketemu, tapi kalau apa namanya ya dalam pengertian keras, tapi keras dalam konteks yang berbeda, maka itu saling melengkapi, itu sinergi bisa terjadi. Jadi ya tadi bahasanya saya kuat dalam bidang dana, tapi tidak kuat dalam hal kualifikasi atau pengetahuan. Yang lain punya kualifikasi tapi nggak punya dana, sinergi dilakukan. Jadi bentuk sinergi itu bisa bermacam-macam. Gitu ya Mas Fajar ya. Baik Pak, tapi ini saya Ya. ada satu pertanyaan lagi Pak. Oke, silakan. Terkait masih boleh ini Mas Moderator? Ya silahkan Mas Fajar, masih boleh. Oke, baik. Tadi disinggung juga ada rasa senasib, juga kemudian sevisi harus menurunkan egonya masing-masing. Nah, ini mengingatkan saya akan mata kuliah saya yang pada beberapa minggu lalu, yaitu tentang kelompok sosial, yaitu Gemeskap dan Gesellschaft. Nah, dalam Gemeskap itu kelompok kita membangun sebuah tim atau membangun sebuah kelompok itu mempunyai kohesivitas yang sangat tinggi, tetapi tidak ada misalnya visi atau tujuan ini peran kamu yang ini peran kamu yang ini. Tetapi berbeda dengan Gesellschaft yang sudah ada punya peran masing-masing. Nah, tetapi di sisi lain ada kelebihan, ada kelemahannya. Jadi yang Gemeskap atau yang paguyuban itu lebih rasa solidaritasnya itu kerjasamanya itu lahir batin. Tetapi kalau yang Gesellschaft dia hanya mau bekerja sama karena ada tujuannya. Misalnya ini kerja ini kerja ini, tapi solidaritasnya itu ya hanya sebatas kerja itu. Apakah dalam membangun tim itu yang bagus? Apakah dari kita mencontoh Gemeskap yang mempunyai solidaritas yang sangat tinggi, yaitu lahir batin, atau mungkin yang Gesellschaft tapi kita sudah mempunyai peran atau tujuan masing-masing yang sudah jelas gitu Pak, dalam membangun sebuah tim yang tentunya dengan sinergi ini. Ya, baik, terima kasih Mas Fajar ya. Yang untuk apa namanya selaras dengan sinergi adalah yang pertama. Jadi yang ada yang senyawa. Jadi yang memang di situ dibutuhkan ada kerelaan hati untuk melakukan sesuatu. Jadi guyub rukunya ada di situ. Jadi saling memberi dari dalam, bukan karena sebuah tuntutan kewajiban atau bukan karena pekerjaan yang memang diatur karena secara bagi tugas tapi secara kaku ya, nggak seperti itu kan, itu juga akan menyelesaikan masalah boleh jadi dalam waktu yang mungkin sama ya penyelesaiannya, tetapi efeknya beda, efek dari yang dirasakan oleh pelaku dan juga efek yang diberikan kelompok target atau beneficiary-nya itu penerima manfaat itu juga akan berbeda. Tentu yang akan dirasakan adalah yang pertama ketika ada kerelaan hati tadi untuk bisa memberikan yang terbaik, bukan karena kewajiban apalagi terpaksa. Itu Mas Fajar ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, ya. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain cek.
Oke, sudah lancar. Mungkin teman-teman lain bagi yang ingin bertanya silahkan bertanya. Bisa ketik di kolom komentar atau langsung open mic. Kalau yang di Zoom tidak ada pertanyaan lagi, ini saya akan membacakan pertanyaan dari Q&A beberapa waktu yang lalu, Pak, Ya. mengenai masalah tim ini. Ya. Pertanyaannya begini, mengenai sinergi. Ini ada tim di mana mereka beranggotakan 3 orang. Nah, 2 orang di antaranya ini bisa dibilang sudah berpengalaman. Nah, jam terbangnya banyak. Nah, dalam praktik kerjasamanya, mereka berdua ini terkesan saling show up kelebihannya masing-masing. Nah, kalau dilihat dari si orang ketiga ini, itu seperti itu. Sedangkan si orang ketiga merasa dia belum jadi apa-apa. Dia ya pengalamannya kurang dari kedua orang ini. Nah, apakah sinergi ini dapat dihasilkan, Pak, jika keadaannya seperti ini? Orang ketiganya merasa, wah, dalam tim ini kok 2 orang itu unjuk gigi lah bahasanya. Sedangkan aku yang masih newbie dibiarin begitu saja. Nah, mungkin itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Didi ya. Tadi saya sudah menyampaikan dalam proses sinergi ini itu ada beberapa hal yang harus diingat, harus sadari bersama. Jadi kerjasama itu memang disadari, ya, diinginkan oleh keduanya dan artinya semua pihak yang terlibat. Kemudian ada titik temu, ya. Titik temu itu yang membuat mereka tuh berjumpa, ya. Ketemu itu untuk bisa menyelesaikan persoalan, ya. Tidak menimbulkan persoalan. Kemudian sinergi juga itu sebenarnya saling mengisi, cross fertilizing, tidak saling menjatuhkan, apalagi saling memanfaatkan atau saling memperdaya, ya. Bukan memperdaya tapi memberdayakan. Nanti di tema yang lain ya kita akan ini sebenarnya relevan atau inline dengan enabling dan empowering, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang tadi sudah saya sampaikan adalah sinergi itu ada mutually advantageous conjunction. Nah, kalau ini beberapa hal yang harus dilakukan dalam sinergi dari ilustrasi yang disampaikan oleh Mas Didik tadi, maka sebenarnya itu belum terjadi sinergi, ya. Itu belum. Jadi keberadaan 3 orang yang 2 sudah pengalaman, tapi mereka itu sebenarnya tidak melakukan sinergi, tapi tanda kutip berkompetisi, ya. Berkompetisi ingin menunjukkan yang terbaik di dalam tim itu, sehingga ya motivasinya nggak tahu bisa karena ingin rekognisi, ingin adanya pengakuan, ingin adanya sebuah penghargaan, atau ingin bahwa gue lebih tinggi dari lo dan kayak gitu, ya. Itu ingin menunjukkan show of force-nya di situ, sehingga arah atau orientasi egois itu lebih tampak daripada adanya sinergi. Ditambah lagi dengan suasana kompetisi tersebut, bukan kompetisi dan kolaborasi, bukan kolaborasi dan komunikasi, itu menjadikan energi itu menular. Energi itu menular pada pihak ketiga tadi. Loh, ini gimana nih, mestinya saya harus banyak belajar dari mereka, tapi kok mereka malah mempertontonkan sikap yang tidak tepat dalam kelompok. Mereka ingin single factor, ya, ingin bermain sendiri, yang penting hebat, yang lain nggak hebat. Tadi kan bahasa saling berkompetisi kan kayak menganggap yang lain lemah kan, gitu, hingga diri lebih pada. Kalau 2 orang yang saling mengunggulkan diri tadi dilihat oleh yang ketiga tadi, itu menjadi pelajaran yang nggak bagus, karena dia akan tertular bahwa ternyata bentuk
pola kerjasama itu ternyata seperti ini ya. Dia nanti akan kalau di tempat lain akan menularkan energi negatif itu karena akan berbagi dengan yang lain bahwa kerjasama dalam kelompok itu ya yang baik itu adalah saling berkompetisi, saling menjatuhkan. Nah itu kan energi negatif yang diperoleh dari dua orang tadi, ya, dan itu menjadi nggak baik. Jadi itu menurut saya tidak mencerminkan adanya sinergi, tapi itu adanya kontestasi atau kompetisi dalam kelompok dengan motif macam-macam ya, bisa motif mungkin persaingan, ingin dianggap lebih hebat, ingin diakui karyanya, ingin dianggap. Jadi sikap itu yang lebih menonjol daripada bagaimana karena tadi kan ada kerelaan untuk rendah hati ya, bukan rendah diri, rendah hati untuk bisa saling berbagi. Itu kan yang harus ditambahkan dalam konteks sinergi. Itu Mas Didi. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Ya. Ya, saya bacakan. Pertanyaan kedua. Ini di era saat ini di mana banyak orang-orang, banyak organisasi menggaungkan kolaborasi, sinergi daripada berkompetisi. Nah, dalam hal ini jika sinergi yang ingin dilakukan terdapat motif tertentu, bagaimana dengan hal tersebut? Nah, motif tertentu ini mungkin maksudnya ingin panjat sosial mungkin Pak. Jadi organisasi kecil ke organisasi besar atau orang yang followernya sedikit ke followernya yang banyak. Nah, terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya. Ya setiap orang punya tadi ya, punya mimpi, punya keunikan, punya orientasi sendiri itu memang nggak bisa dielakkan ya, tidak bisa dihindarkan. Dan itu abstrak saja. Setiap orang itu mempunyai tujuan. Dari sisi lembaga juga kami punya tujuan sendiri. Ketika boleh nggak saya itu menggunakan orang lain untuk lebih tenar itu, ya abstrak juga ya. Tapi nanti apakah berdampak positif di kemudian hari dan dalam konteks sinergi apakah itu yang diperlukan, nanti akan kelihatan ya, kelihatannya itu tulus tapi sebenarnya tidak tulus. Itu nanti dalam cara kerja bersama dalam tim ya, ada dua entitas atau lebih yang dalam satu pengembangan itu nanti akan lain ke Mas, yang modus dengan tidak ya. Ya mirip saja misalnya ketika ada temennya yang punya masalah, ada masalah mendadak ya, itu yang mestinya dibantu itu tadi akan itu bukan bidang gua, ini kan bidang kamu kan, itu akan kelihatan. Jadi keengganan untuk membantu akan tampak kalau ini modus. Ya tadi saya contohkan dalam konteks KKN di desa isinya dari beberapa lembaga, itu nanti akan saling melempar tanggung jawab. Jadi tampak dari ini modus banget ini. Jadi kalau nggak sesuai dengan bidangnya nggak mau. Ini kalau nggak, nah itu kelihatan. Jadi yang nanti akan mendapatkan efek energi ya yang masing-masing pilihan tadi. Kalau dia modus ya nanti nggak akan dapat banyak. Tapi kalau dilakukan dengan penuh ketulusan, apalagi membantu memberikan yang terbaik, maka ya otomatis akan mendapatkan juga di kemudian hari energi yang positif itu. Jadi pada akhirnya sesuatu yang nggak kelihatan ya awalnya itu ya, masih laten ya. Itu ketika sudah dihadapkan pada situasi yang real, yang harus memberikan tindakan, harus berperan di situ, maka pada akhirnya juga akan tampak orang yang atau kelompok yang tulus dengan yang modus itu kan beda. Jadi kelihatan dari cara menangani persoalan atau dihadapkan pada masalah itu apakah akan tetap struggle, tetap suruh punya resiliensi yang cukup lama, endurance-nya ada atau tidak, itu nanti akan tergantung daya tahannya itu lama atau tidak. Bagi yang punya modus itu dia nggak kuat biasanya dihadapkan pada tantangan, pada yang baru, apalagi sesuatu yang memang tidak bidangnya selama ini. Ketika ada teman yang menghadapi persoalan dan itu
bukan wilayahnya, meskipun dia mampu untuk membantu itu dia akan enggan untuk memberikan kecuali diminta. Jadi hanya mirip dengan sisi permukaannya saja ya, mirip kayak lip service ya, hanya di secara lisan aja kelihatan baik, tapi sebenarnya dalam tindakan realnya itu kurang. Nah ini nanti yang akan mendapatkan, karena ini sebuah pilihan ya, masing-masing entitas tadi yang akan mendapatkan pencairannya. Jadi tentu dalam konteks sinergi tadi ini kalaupun ada kerjasama itu nggak maksimal, mungkin level sinerginya itu bermacam-macam. Itu levelnya adalah level bawah gitu ya. Jadi kalau ingin menjadi bagaimana terjadi sinergis ya, sinergi yang maksimal ya, semua pihak yang terlibat itu harus memberikan yang terbaik untuk bisa menyelesaikan persoalan bersama, bahkan bisa membuat program bersama, program unggulan bersama. Ya mungkin salah satu sinergi itu kan antara Toyota dengan Daihatsu ya. Jadi kan buat produk bersama antara Xenia dengan Avanza gitu ya. Antara Rush dengan Terios ya. Jadi kan itu keluarnya biasanya bareng-bareng. Dulu nggak ada, itu kan karena di sinergi bersama, masing-masing memberikan produk yang mirip yang sama dan biasanya bersamaan meskipun tipenya berbeda-beda. Nah, mungkin itu, tapi masing-masing punya segmen sendiri dan saling tidak saling berkompetisi, tapi saling, tentu itu juga bisa dibatasi juga waktunya, kapan sinergi ini akan dilakukan juga bisa dilakukan kesepakatan ya. Jadi kita bersinergi dalam setahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau setiap produk atau setiap kegiatan itu soal kesepakatan secara teknis. Itu Mas Didi ya. Oke, baik-baik. Terima kasih, Pak. Jadi setelah mendengar Toyota dan Daihatsu tadi, jadi kepikiran sesuatu ini, Pak. Ya. Antara Gojek dan Tokopedia itu berarti itu juga termasuk sinergi, gitu? Ya, itu ya sinergi juga ya. Karena kan bisa melengkapi yang mana, sisi mana yang bisa saling menguntungkan. Ya tentu di sini level sinerginya bermacam-macam. Ada yang sinergi yang memang karena sisi keuntungannya, ada sinergi dalam hal apa, bisa melakukan apa itu. Tapi level yang lebih tinggi tentu yang melakukan banyak hal, semua hal dan saling melengkapi, dan itu dilakukan bukan karena motif mendapatkan sesuatu atau mencapai sesuatu semata, tapi ada sesuatu yang keinginan untuk berbagi, keinginan untuk memberi itu jauh lebih penting. Jadinya spirit memang sudah bagus ya, spirit kolaborasi, komunikasi, sinergi itu lebih diutamakan daripada kompetisi, kontestasi itu dijauhi. Saya kira sudah lebih bagus seperti itu. Oke, baik-baik. Terima kasih, Pak. Mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom meeting ini, kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya, sepertinya tidak ada ini, Pak. Ya, dan di pertanyaan Q&A tadi juga sudah habis. Ya. Sudah 2 pertanyaan tadi. Jadi mungkin kita cukupkan sekian ya, Pak, pertemuan kita pada sore hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Pertemuan kita pada sore hari ini, Diksi, sudah, karena tidak ada pertanyaan lagi, mari kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit mengenai pertemuan kali ini. Yang pertama mengenai manusia. Kita manusia adalah makhluk yang sempurna karena diciptakan oleh yang maha sempurna. Yang tidak sempurna adalah cara kita memandang. Dan tadi juga dijelaskan oleh Bapak Mukawim, kita tidak akan jadi juara kalau tidak ada panitia yang menyelenggarakan perlombaan. Kita tidak akan jadi duta kampus kalau tidak ada yang mengadakan event duta kampus tersebut. Dan tidak akan jadi mahasiswa berprestasi kalau tidak jadi mahasiswa ya, Pak. Ya.
Dan mungkin cukup sekian. Ana kupat kecemplung santen menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di diksi 2 pekan kemudian. Oke, terima kasih Terima semuanya. kasih Mbak Novi, Mas Fajar.